Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 3, Anissa dan Asanul Faiza Salma, ingin mempresentasikan hasil video animasi kami yang berjudul Teori Perkembangan Vygotsky. A. Profil singkat Vygotsky. Menurut Wikipedia, tahun 2017, nama lengkap Vygotsky adalah Lev Semyonovich Vygotsky. Ia dilahirkan di salah satu kota Saris, Rusia, tepatnya pada 17 November 1896, dan berketurunan Yahudi. Ia tertarik pada psikologi saat berusia 28 tahun. Sebelumnya, ia lebih menyukai dunia sastra. Awalnya, ia menjadi guru sastra di sebuah sekolah, namun pihak sekolah juga memintanya untuk mengajarkan psikologi. Padahal ia sama sekali tidak pernah menggenggam pendidikan formal di Fakultas Psikologi sebelumnya. Namun, inilah skenario yang membuatnya menjadi tertarik untuk menekuni psikologi. Hingga akhirnya ia melanjutkan kuliah di program studi Psikologi Moscow Institute of Psychology pada tahun 1925. Lev Vygotsky adalah seorang psikolog yang berasal dari Rusia dan hidup pada masa revolusi Rusia. Vygotsky dalam menelurkan pemikiran-pemikirannya di dunia psikologi kerap menghadapi rintangan oleh pemerintah Rusia saat itu. Perkembangan pemikirannya meluas setelah ia wafat pada tahun 1934 dikarenakan menderita penyakit TBC. Vygotsky pun sering dihubungkan dengan psikolog Swiss bernama Piaget. Lahir pada masa yang sama dengan Piaget, seorang psikolog yang juga mempunyai keyakinan bahwa keaktifan anak yang membangun pengetahuan mereka. Vygotsky meninggal dalam usia yang cukup muda, yaitu ketika masih berusia 37 tahun. Vygotsky adalah pengagum Piaget, walaupun setuju dengan Piaget bahwa perkembangan kognitif terjadi secara bertahap dan dicirikan dengan gaya berpikir yang berbeda-beda. Tetapi Vygotsky tidak setuju dengan pendapat Piaget bahwa anak menjelajahi dunianya sendirian dan membentuk gambaran realitas batinnya sendiri. B. Teori perkembangan kognitif Vygotsky. Vygotsky percaya bahwa perkembangan anak mencakup perubahan kualitatif dan kuantitatif. Saat perubahan kualitatif terjadi, fungsi mental mengalami restrukturisasi yang berakibat pada munculnya bentuk kognitif dan sosial emosional baru atau gaya perkembangan. Demikian juga dengan adanya periode di mana tidak ada pembentukan baru yang terjadi, tapi anak-anak masih mengembangkan kemampuan mereka yang ada. Selama periode ini, pertumbuhan terjadi sebagai perubahan kuantitatif dalam jumlah hal yang bisa diingat dan diproses oleh anak. Meskipun secara tegas, bukan sebagai teori atau teori bahwa perkembangan berlangsung melalui beberapa tahap. Pandangan Vygotsky mencakup konsep periode usia, masa bayi, usia prasekolah dari taman kanak-kanak, usia sekolah dini, dan remaja. Setiap masa berdasar pada masa sebelumnya, dan setiap masa ditentukan rangkaian pencapaian perkembangannya yang unik. C. Hukum genetik tentang perkembangan atau Genetic Law of Development. Menurut Vygotsky, setiap kemampuan seseorang akan tumbuh dan berkembang melewati dua tataran, yaitu tataran sosial dan tataran. Pandangan teori ini menempatkan intermental atau lingkungan sosial sebagai faktor primer dan konstitutif terhadap pembentukan pengetahuan serta perkembangan kognitif seseorang. Dikatakannya bahwa fungsi-fungsi mental yang lebih tinggi dalam diri seseorang akan muncul dan berasal dari kehidupan sosialnya. Sementara itu, fungsi intramental dipandang sebagai derivasi atau keturunan yang tumbuh atau terbentuk melalui penguasaan dan internalisasi terhadap proses-proses sosial tersebut. D. Zona perkembangan proksimal. Gagasan Vygotsky tentang zona perkembangan proksimal ini mendasari perkembangan teori belajar dan pembelajaran untuk
meningkatkan kualitas dan mengoptimalkan perkembangan kognitif anak. Beberapa konsep kunci yang perlu dicatat adalah bahwa perkembangan dan belajar bersifat interdependen atau saling terkait. Private speech. Menurut Vygotsky, anak yang melakukan private speech akan lebih kompeten secara sosial dibandingkan mereka yang tidak. Ia berpendapat bahwa private speech adalah sebuah transisi menuju awal yang untuk menjadi komunikatif, baik berbicara sendiri maupun dengan pembimbingnya. Implementasi model pembelajaran Vygotsky. Kegiatan pembelajaran berdasari perkembangan teori belajar dan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas dan mengoptimalkan perkembangan kognitif anak. Beberapa konsep kunci yang perlu dicatat adalah bahwa perkembangan dan belajar bersifat interdependen atau saling terkait. Private speech. Menurut Vygotsky, anak yang melakukan private speech akan lebih kompeten secara sosial dibandingkan mereka yang tidak. Ia berpendapat bahwa private speech adalah sebuah transisi menuju awal yang untuk menjadi komunikatif, baik berbicara sendiri maupun dengan pembimbingnya. Implementasi model pembelajaran Vygotsky. Kegiatan pembelajaran berdasarkan teori belajar Vygotsky antara lain 1. Menyusun balok, 2. Menyampaikan cerita, 3. Permainan dramatik, 4. Penulisan jurnal, 5. Belajar anak usia dini. Kesimpulan, teori belajar Vygotsky merupakan salah satu teori belajar sosial sehingga sangat sesuai dengan model pembelajaran kooperatif karena dalam model pembelajaran kooperatif terjadi interaktif sosial yaitu interaksi antara siswa dengan siswa dan antara siswa dengan guru dalam usaha menemukan konsep-konsep dan pemecahan masalah. Selama proses interaksi ini terjadi, pemagangan kognitif yaitu proses di mana seseorang yang sedang belajar tahap demi tahap memperoleh keahlian melalui interaksinya dengan pakar. Teori Vygotsky beranggapan bahwa pembelajaran terjadi apabila anak-anak bekerja atau belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas itu masih berada dalam jangkauan kemampuannya. Sekian video dari kami, terima kasih.